Oke, kali ini di level 3. Pusing nggak level 2? Level 3-nya kalau masih baru lihat video ini, mending balik deh ke penjelasan di pilot pertama, kemudian di pengusaha level 1, level 2, sekarang level 3. Oke. Level 3 ini kata kuncinya itu bisnisnya ini bisa berkembang nggak? Nah, ada yang di level 2 itu dia udah buka cabang, tapi orangnya nggak lengkap. Nah, itu goyang itu pasti. Balik lagi cek, orangnya mesti dilengkapin dulu timnya, baru naik lagi ke level 3 buka cabang dikembangin. Atau kalau nggak gitu nanti soalnya berantakan semua, dalam arti apa? Ketika buka cabang sistem nggak lengkap, yang nyari anak buah masih interview sendiri, kemudian keuangan masih kacau ngecek sendiri, akhirnya apa? Anak buah keluar masuk, kemudian gajinya mereka banyak komplain. Ketika masih anak buah masih banyak yang sering nggak masuk, kita nggak bisa apa-apa. Keempat, kita mau berkembang juga ada anak buah yang udah ikut lama, kita sungkan buat ngeluarin, kita nggak bisa ngembangin mereka seperti itu ya. Kita tinggal set KPI-nya aja, mereka bisa capek nggak? Kalau nggak bisa capek ya kita ngomong baik-baik, tolong diperbaiki. Yang kedua, tolong ini dibenahi ya. Kalau nggak bisa ya maaf, kita kerjasama sampai sini, mungkin kita bisa kerjasama di bisnis lainnya seperti itu. Itu level 2 kurang lebih seperti itu. Level 3 nya fokusnya gini, kan bisa berkembang atau enggak. Jadi setelah kita membawai pegawai dengan 7 divisi itu tersebut, tugasnya adalah sekarang kita mencari pengganti kita. Wah, itu yang ribet. Jadi ini sistem kita cari direktur yang bisa gantiin kita. Biasanya di level ketiga ini omsetnya 10M, tadi kan 1 sampai 10 level 2, ini 10 sampai 50M. Nah, jadi kita cari orang yang bisa gantiin kita mundur, dia kerjakan, tapi omsetnya minimal sama atau mulai naik ke 50M. Jadi di level 3 ini kadang banyak juga perusahaan yang keluar, ganti baru, direkturnya keluar, copot ganti ya, ini supaya bisa gantiin orang yang sebelumnya diriin perusahaan. Jadi yang diriin perusahaan itu namanya kan entrepreneur. Kalau orang yang bisa gantiin kerja tapi di dalamnya sifatnya seperti entrepreneur ini, mikirin perkembangan ini gimana, tahu visi misinya jelas, bisa sama, omsetnya bahkan bisa naik tanpa ada entrepreneur ini di dalam operasional dalam pengembangan, namanya intrapreneur. Nah, kita perlu cari orang yang intrapreneur ini tadi. Jadi peran kita itu bisa direplika persis sama orang ini, bahkan lebih baik, supaya apa? Omsetnya ini naik. Jadi ini kita perlu pakai orang lain supaya apa? Ini akhirnya kita bisa keluar dan autopilot. Nah, autopilot itu mestinya di level ini. Ini aja kita masih perlu terima laporan dari intrapreneur tersebut. Jadi biasanya di sini nanti tugasnya entrepreneur itu menciptakan branding baru. Misalnya produk ada brandingnya lebih kelas lagi, kan ini mau lebih berkembang. Jadi brandingnya harus bisa lebih bagus, bisa berkembang untuk dikembangkan orang intrapreneur ini supaya lebih maju. Nah, ini lihat lagi misalnya perusahaan. Bahkan perusahaan dunia banyak kok yang masih di level ini, mereka cari direktur atau CEO baru buat ngembangin perusahaannya ini, tapi ya banyak gagal juga seperti itu. Jadi supaya perusahaan ini bisa berkembang, mereka mikirnya value apa yang bisa diberikan untuk masyarakat dengan satu brand ini. Jadi begitu nanti value-nya bisa diberikan, mereka percaya, trusted, nyaman dengan merek ini, tentu nanti perusahaan bisa berkembang lah. Ini harus jago orang intrapreneurnya ini, nggak gampang, banyak yang turun. Jadi kalian kalau wah Pak ini bosan lagi, kuat susah lagi nih Pak level 3, level 2 aja saya nyiapin 10 tahun 5 tahun kadang nggak nyampe, nggak apa-apa. Nah, supaya kalian bisa tahu nanti di level 3 ini tadi hal apa yang terjadi, yaitu posisi kalian diganti oleh posisi orang lain. Kalian harus pasrahkan, harus ikhlas, perusahaannya ini nanti di handle sama orang lain, budayanya mungkin akhirnya berubah, dan anak buah kalian, pegawai lain itu mau dan ikhlas diganti atau disusun KPI dan SOP-nya oleh orang yang baru ini.
udah. Makanya interviewnya, prosesnya, lobbynya untuk dapatkan orang ini juga nggak gampang juga. Nah, biasanya lama, dan kalau dia biasanya emang pengalaman banget buat pengembangan bisnis, supaya kita akhirnya bisa fokus ke hal lain, yaitu apa? Nah, lanjut ke level ke 4. Siap?